tanya yang lain-lain, kau tanya Bipom, ya kan? Nanti lapor lah dia secara skincare-nya, laporin dia. Si Reja Gladys itu dilaporin kalau memang ada korban gitu loh. Nggak kira-kira Kak sekarang. Bang Jod, thank you Bang Jod. Baik kali Bang Jody nih. Kak, spill kukumu di toko oren beli ya, 35.000 sayang. Meras kok. Kak, gak jadi pargo. Iya dong. Kan gini, kalau gue udah taruhan, itu biasanya gue yakin gue menang. Karena gue gak akan melakukan itu, ya. Logikanya begini, kalau dia sudah ditahan sebegitu lamanya oleh kepolisian, nggak mungkin polisi menunjukkan dia nggak beres dengan ternyata bukti-buktinya tidak lengkap. Buktinya apa? Buktinya dari kejaksaan ditolak. Oh ternyata dikesorakin lah sama masyarakat. Jadi tidak mungkin polisi itu menjatuhkan marwah institusinya, apalagi di kasus public figure sebesar Nikita Mirzani, ya. Sidang NM Kamis. Masuk akal juga Kak. Iya Bang. Jadi kalau di sini gue nggak ada sentimen ya. Gue nggak ada sentimen pribadi. Gue ngebahas proses hukumnya. Bandit tetap bandit. Gue benci. Kalaupun siapapun banditnya, gue benci sama mereka ya. Beda jauh kau sama NM. Ya memang beda. Orang aku lagi nggak ditahan. Orang aku nggak meras orang. Ya beda. Kau pun takut di banned awak. Gimana sih Kak diteror di WA? Oh iya, nggak tahu gue siapa yang neror gue. Gimana Kak? Masih kakak diteror WA? Udah enggak Kak? Udah enggak. Udah Kak, orangnya nggak usah diladenin, siap kawan-kawan. Sehat selalu Kakak, terima kasih. NM masih ada sifat pahlawannya buat kulit-kulit wanita Indonesia. Kalau sifat pahlawan gue nggak ngerti kenapa seseorang yang membahas produk orang lain ketika dia sendiri berjualan dan mempunyai produk, gua ragukan objektivitasnya, sehingga gua nggak bisa bilang dia pahlawan gitu loh, ya. Dan buat kalian jangan ya, pahlawan itu kata-kata sakral ya, yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang aneh-aneh gitu. Jadi kata-kata pahlawan itu mungkin bisa kayak pejuang kali ya, diganti ya, pejuang skincare, pejuang pembela konsumen gitu kali ya. Tapi nggak masuk beli produknya. Memang dia nggak maksa, tapi kan kita membahas objektivitasnya ketika dia berbicara. Misal gue jual ayam, terus gue review ayam orang, terus kenetralan gue di mana gitu loh, ya. Poinnya di sana. Coba Anda ditawari uang 4M, apakah Anda menolak? Gue tolak. Kenapa harus gue terima? Apa alasannya? Perjanjian apa? Pemberian seperti apa yang harus gue terima? Gue harus tahu dulu dong. Dan nggak mungkin gue terima gitu-gitu aja. Hari gini naif dan munafik beda tipis. Mungkin kok nggak kenal aku, jadi kok ngomong kayak gitu. Nggak usah lah dari sisi lah. Iya. Kata-kata buat buzzer Kak, buat anak rantau Pekanbaru ya, mendingan kau itu jenguk si NM ke sana ya, antar makanan, kan dia lagi sakit gitu, daripada kau koar-koar di sini. Bentuk dukungan kau pun nggak jelas. Kenapa jadi pendukung kok nggak cerdas? Tengoklah pendukung-pendukungnya yang lain itu, yang katanya artis lah, apalah ini itu, nggak ada satupun statementnya yang betul dan terjadi, ya kan? The real pansos saja menurut gue. Karena kalau orang memang mau benar-benar reaction atau berkomentar di proses hukumnya, nggak kayak gitu. Ini nggak kayak makin ngebuat si NM ini jadi tolil gitu loh, ya. Karena mereka tolil menurut gue, apa aja yang dibilang nggak ada yang terjadi gitu loh.
Semua yang diucapkan masuk ke akal sehat, bijak, siap. Kemana? Bakalan bebas nggak Kak? Tapi feeling gue sih enggak. Tapi kita nggak pernah tahu ya. Karena kan gue nggak ngeliat. Nantilah kita lihat di persidangan itu kayak apa dia, bukti apa. Kak, next harus sama apa itu? Kak, next. Mudah-mudahan bebas, amin. Jangan sampai bebas, amin. Semoga bisa bebas, amin. Ya udahlah kalau gitu, besok kita lanjut lagi. Tunggu, jadi kenapa banyak pengacara berbicara kalau NM bebas? Ya boleh-boleh aja, terserah mereka kan. Buktinya banyak juga pengacara yang bilang nggak bakal P21 dan dia akan bebas. Buktinya enggak, bullshit, ya kan? Nggak ada itu. Malah ada pengacara yang mengkait-kaitkan dengan kasus triliunan lah, kasus KPK. Enggak apa ya? Kayak nggak apple to apple gitu menurut gue. Kau bilang istilahnya ngegoyor kepala orang itu boleh, ya kan? Karena ada orang yang lebih parah lagi gitu, kan aneh gitu. Tidak ada pembenaran untuk sebuah tindak kriminal ya, bukan kecil atau besarnya. Nenek-nenek nebang pohon untuk makan aja dia di penjara. Itu harusnya yang kau bantu. Gak usah karena bulat kali tetong si Nick Mir langsung mau ngeces kalian semua nengok ya pengacara-pengacara itu, ya kan? Terus yang ngasih uang disebut apa? Gue nggak tahu kan gue nggak kenal sama si Reja Gladys gitu loh. Terus Bismillah 20 tahun. Tetong, iya kan? Kurasa sor kali sama tetongnya. Kalau yang pertama sor sama tetongnya, yang kedua sor karena ya semua yang membahas si Nikita Mirzani pasti rame. Kenapa? Karena dia ini lagi trending topik, ya kan? Seorang public figure yang bernama Nikita Mirzani yang selalu mengkampanyekan dirinya itu kebal hukum, ternyata ditangkap. Itulah yang membuat dia menjadi trending gitu. Kalau pelaku menurut kakak harus dihukum juga. Kalau terbukti ada yang melapor, ya udah, ya harus dihukum lah. Kita nggak boleh pilih-pilih, harus dihukum. Kalau memang terbukti, ada nggak yang melaporkan? Kayak mana nanti prosesnya berjalan? Ini kan seru ini, orang ini lapor-laporan. Nah kita lihatlah adu-adu kuat kan. Kakak asli orang mana? Gue lahir di Medan. Dia ini siapa weh? Kau baca aja nama aku siapa di situ. Gak usah kau tanya aku siapa. Kau tinggal baca ya. Kenapa Dokpeng nggak jadi tersangka? Gue nggak ngikutin si Dokpeng ya, karena menurut gue nggak ada faedah. Soal kasus Wan Prestasi itu gimana Kak? Tidak ada perjanjian. Menurut gue laporan itu laporan yang nggak akan kepake sama sekali. Mungkin nggak bisa baca. Ya udahlah kalau gitu besok kita lanjut ya. Gue mau mandi dulu. Tadi gue habis maskeran. Terima kasih.